Oke, mungkin aku mau nanya pandangan Bang Feb ini. Kan RK ini kan mewakili apologet Katolik nih. Dan ini sangat jarang Katolik itu punya skandal yang mempermalukan seperti itu. Tanggapan Bang Feb sebagai seorang apologet Katolik. Ya, gini Bang J. Friends, Iya, RK seorang Katolik ya, itu iya. kelakuan RK itu sangat memalukan, jangan ditiru. Hmm. Tapi Apa yang yang jangan, apa yang jangan ditiru, ya kan? Tekniknya selingkuh. Janganlah kalau selingkuh itu di hotel-hotel yang murahan, ya digerebek. Cobalah kalau selingkuh di JW Marriott, Grand Jury itu nggak akan digerebek karena kita kan masuknya pakai kode voucher, bukan pakai KTP. Tanpa hmm, surat dari polisi, kita nanya si A tidur sini enggak, itu nggak akan dibukain, nggak akan ditunjukin sama resepsionis karena akan kena delik hukum, nanti kena tuntut hotel tuh. oke. Jadi kalau mau selingkuh ya jangan kayak RK yang murahan, Jadi, cepet ketahuan gitu. Modal tapi, dikit lah, modal dikit. tapi kalau gitu, abang membenarkan dong perselingkuhan yang dilakukan RK. Oh ya nggak boleh, cuma dia memang selingkuh. Kan selingkuh gini ya, selingkuh tuh siapa sih laki-laki tuh kalau nggak lihat perempuan yang notabene cantik, menurut dia kita pengen siapa sih, asal normal ya. Cuma kan harus ada nganu juga Bang J Friends. Ada faktor-faktor di mana kalau kita ketahuan tuh posisi aman. Kan gitu. Hmm, Contoh, kalau kita selingkuh, hendaknya nasihatku ini, ya kan? Carilah istri yang kualitasnya di atas istri kita. Contoh, selingkuhannya di atas iya, istri. iya, iya. Jadi contoh, istri kita seorang kasir minimarket. Kalau kita punya selingkuhan ya paling enggak PNS. Jadi kalau ketahuan kan kita nggak malu, ya kan? Atau istri kita PNS, ya kita cari selingkuhan yang anak bupati itu kan. Jadi ketahuan pun nggak malu itu. Nah kalau RK kan selingkuhannya tetangga dan ribut di pinggir jalan. Aduh, itu yang memalukan itu. Ya kan? Aku Itu nggak lebih lari ke situ, Bang. memalukan. Aku cuma nanya. Kan RK mengatakan bahwa apa yang dia lakukan sekarang yaitu masih muncul di dunia debat, masih masih ada dalam diskusi lintas iman. Itu dibenarkan oleh paroki, dibenarkan oleh Romo gitu. Ini yang aku tanda tanya gitu. Ya, namanya juga nganu ya, membela diri biasalah ya kan. Tapi kan Tapi, ini nggak tapi mungkin ada Romonya tapinya nggak nih, tahu ada gitu. tapinya nih, ada Ya. tapinya, ya kan. Mohon maaf nih, Jeffrey ini Protestan atau Katolik atau Islam? Islam Islam. Islam. Kalau di Katolik kan ada hierarkinya tuh, dari Hmm. paus sampai ke pastor, namanya Hmm. magisterium. Di luar magisterium itu nggak perlu kita dengerin omongannya. Kita kentutin, bahkan kita kencingin. Nggak. Contoh RK, Hmm. ngomong Bible segala macam itu nggak perlu kita dengerin. Lah hubungannya dengan omonganku apa? Nggak mungkin seorang magisterium membenarkan kelakuan RK itu, jelas nggak mungkin. Oke. Ya kan? Nggak, cuman Jelas yang nggak jadi masalah mungkin. kan RK kan udah jual-jual nama ini ya, Romo, udah jual nama gereja. Jadi waktu ditanya sama orang, bukankah kamu seharusnya diam dulu, bereskan dulu masa lalu, baru muncul gitu kan? Betul nggak? Kan semua orang mempertanyakan hal itu. Oh, Terus dia bilang, oh yang saya lakukan sudah sesuai instruksi dari gereja gitu. Kenapa gereja nggak klarifikasi atau speak up gitu? Karena pasti gereja tahu dong kelakuan dia. ini bang, aku yakin 1000%, ya kan? Hmm. Dia nggak akan komunikasi dengan pastor paroki. Tidak akan. Itu adalah pembelaan diri. Ya Oke, kan? oke. Tidak akan. Karena pastor pun kalau ditanya soal selingkuh, dia pasti marah. Kenapa marah? Ya kan? Dia aja nikah belum kok kamu berani-berani udah nikah selingkuh pula. Ya kan? Pasti marah. Dan itu Oke. menyalahi aturan daripada magisterium gitu. Nggak, cuma Pasti nyangkut. marah. Nggak, sekarang kan gini, oke lah. Aslinya dia nipu. Nggak mungkin lah gereja izinkan dan nggak mungkin lah gereja yang Nggak mungkin. Nggak mungkin. membenarkan. Tapi sekarang kan gereja dibawa nih sama si RK. Kenapa gereja nggak mengklarifikasi dengan mengatakan nggak ada itu? Dia bergerak atas keinginannya sendiri. Ya. Kita sudah nasihati, tapi ini anak bandel. Dan gereja lepas tangan lah dengan apa yang dilakukan. Karena RK semanusia semacam RK itu tidak dihitung dalam hierarki kekatolikan, tidak dihitung, ya kan? Jadi dia mau ngomong apa aja terserah, kan dia tidak termasuk dalam struktur organisasi magisterium, Betul. kecuali yang begitu pastor,
Ya, ya kan? Romo. Itu lain cerita, Romo lain cerita. Tapi kalau macam mereka nggak beda sama aku, Bang. Masa aku selingkuh, Romo mau ikut-ikutan Iya, tapi kan ngatur-ngatur, nama nggak gereja mungkin. dibawa-bawa masalahnya, Bang. Suka tidak suka kan Ya, RK cukup tapi terkenal. ya gereja tidak akan, kecuali mungkin dalam penipuan, mungkin menggalang dana untuk gereja A, padahal dia ambil dananya itu mungkin gereja akan ngomong ya, karena sudah Oke. menyangkut seperti itu. Tapi kalau soal dia ngomong gitu, aku yakin 1000%, ya kan. Kalau tanya siapa pastornya yang memperbolehkan, ya kan, paroki mana, pasti nggak akan bisa ngomong. Itu Artinya gereja masih anggap ini hal yang remeh-temeh dan karena tidak remeh-temeh. merugikan jadi ya udah nggak usah lah gitu ya. Ya biarin aja lah, ya kan, biarin aja kan gitu, dianggap aja apa namanya, bukan domba ya, apa ya, garangan yang tersesat gitu aja lah ya, bukan Oke, domba dia. siap. Makasih atas pandangannya buat Bang Feb Nugroho, seorang apologet Katolik ya. Oke, sekarang lagi dari awal, cuma saya bilang saya udah nggak bisa hidup sama laki-laki yang kayak model kamu. Stop. Jadi buat kalian perempuan-perempuan ya, sebelum kalian yang masih jomblo-jomblo di sini, perempuan-perempuan, kalian hati-hati cari pasangan, pastikan dulu dia NPD atau enggak. Ya. Anak ada ikut sama saya. Anak sama saya. Enggak, saya nggak akan pernah modus sama dia. Dan aku nggak mau lagi guys. Aku lebih bagus hidup sendiri. Lebih bagus aku hidup sendiri. Aku udah jenuh dengan laki-laki. Tidak. Nggak mau. Yes. Dia malas mandi. Itu fakta. Nggak pernah mandi. Ya. Anak aku udah gede-gede. Udah gede-gede guys. Anak aku udah besar-besar. Dan mereka tuh mengikuti ini dari awal. Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak yang bikin mental anak aku hancur apa? Si RK nyepil-nyepil transferan ke anak aku. Kan ada dia tuh bikin tuh. Misalnya 150, dia bikin anaknya. Itu mental anakku hancur loh. Kalau dia cuma nyerang aku aja sih nggak apa-apa ya. Dia sepil-sepil semua pemberian dia ke anak aku. Bapak sambung macam apa kayak gitu. Dia sadar aja, tapi sadar juga udah terlambat buat aku sih. Aku nggak mau ya. Emang dia sebiadab itu. Dia biadab. Dan sekarang gini ya, saya tanya sama kalian. Kalau ada seorang suami memenuhi kebutuhan istri, apakah itu sesuatu hal yang wow gitu? Itu kan kewajiban. Bener nggak sih teman-teman? Itu kewajiban nggak untuk dia memenuhi semua kebutuhan kita? Itu hal yang wajar. Itu bukan sesuatu hal yang harus dijempolin, enggak. Itu hal yang wajar. Wajar ketika kamu membelikan emas istri kamu, perhiasan, ketika kamu memberikan uang ke istri kamu, itu hal yang wajar. Wajar. Dan memang sudah selayaknya seorang suami kayak gitu ke istrinya. Tapi saya tanya kalian, kalau seorang suami berselingkuh atau istri berselingkuh, itu hal yang wajar nggak? Iya, saya lagi curhat. Saya lagi curhat di sini. Itu baru kurang ajar. Ya. Ya kalau banyak ya istri-istri di luaran sana, banyak yang DM saya, guys. Kamu sebagai seorang orang Batak pula nih yang DM saya. Kamu sebagai seorang istri, kamu tuh salah. Sebenarnya kamu benar. Cuma salahnya kamu tuh memviralkan suami kamu. Ya kalau misalnya CRK nggak di sosial media, ngapain gua viralin? Karena dia pewartaannya di TikTok. Banyak orang yang ngedenger dia di TikTok. Ya. Ya. Karena dia di TikTok, ngasih pewartaan di TikTok. Pewartaan dia di TikTok. Ya sudah, berarti saya harus ngasih tahu sama orang TikTok. Kamu di mana?
Terus kalian tahu nggak waktu kejadian di Kupang, saya kan nanya sama dia, kamu pilih saya atau pilih dia? Atau pilih Priska? Kalian tahu nggak dia jawab apa? Dia bilang dia pilih Priska. Kalian tahu nggak itu? Waktu saya tanya, kamu pilih siapa? Pilih saya atau pilih dia? Dia bilang pilih Priska, makanya langsung saya live kan. Dia. Terus kalian tahu nggak waktu wajar nggak menurut kalian perempuan-perempuan yang ada di sini? Wajar nggak menurut kalian perempuan-perempuan yang ada di sini waktu saya pergokin mereka berdua di kafe, saya jambak perempuannya, menurut kalian wajar nggak? Saya tanya dulu. Wajar nggak? Wajar nggak? Saya cuma jambak loh. Kebetulan rambutnya dicepol panjang, saya jambak. Kalau yang kalian nonton videonya kan saya jambak dia, saya jambak begitu. Wajar nggak saya jambak? Wajar. Coba wajar nggak? Coba wajar nggak? Wajar ya? Wajar. Nah, kalian tahu nggak? Waktu saya jambak si Priska itu, si RK bilang apa? Biarin aja kamu dijambak, biarin aja kamu dipukul, biar dia masuk penjara. Katanya biar gua masuk penjara. Dia bukan belain istrinya, guys. Dia malah belain selingkuhannya. Itu yang bikin aku viralkan dia. Langsung tak ambil handphone, tak live-in. Terus kalian tahu nggak? Waktu saya, yang bikin saya lebih kesel lagi, waktu saya pergokin dia di kafe itu, dia bilang apa? KTP saya lajang. Guys, kalian tahu nggak? Aku langsung mau gila, guys. Dia bilang apa? KTP saya lajang. Hubungannya selingkuh sama KTP saya lajang apa? Dan sampai detik ini katanya KTP-nya masih lajang. Saya dengar kabarnya sampai detik ini KTP-nya masih lajang. Iya, orang kayak gitu akan kena karmanya. Sekarang dia merasa bahwa saya yang menzolimi dia. Sekarang dia merasa bahwa saya yang sudah menghancurkan dia. Yang bikin dia kesel apa, guys, sama saya? Kata dia apa? Semua spender-spendernya kabur gara-gara saya. Berarti ketahuan kan? Kalau dia murni pelayanan di TikTok, dia nggak akan pernah ngebahas ini. Tapi karena pelayanan dia bukan karena Tuhan, hanya karena ini, dia bilang apa? Penghasilan saya di TikTok habis gara-gara kamu, dia bilang. Ya. Saya udah bilang, kamu stop berkoar-koar di sana. Semua kartu kamu di saya. Stop. Iya, dia bukan lajang, tapi dia jalang. Dia jalang. Dia jalang, terus ketemu lagi dengan perempuan jalang satu. Dan perempuan jalang itu udah tahu rumah tangga RK lagi nggak baik-baik aja sama saya, tapi dia masuk sebagai simpanan CRK yang baru. Apa? Yang dia ributin apa? Spendernya kabur semua gara-gara saya katanya. Terus, menurut lo, semua spender itu harus memfasilitasi lo untuk berselingkuh gitu? Bodoh banget, guys. Misalnya gini, kalian punya duit. Kalian kasih ini ke dia. Atau kalian give dia. Tapi tahu-taunya di umekos. Rugi nggak kalian? Kalau ngidupin anak istri masih oke ya? Sah gitu. Tapi kalau ada embel-embel ngidupin Rosi yang satu, kalian ikhlas uang kalian digituin? Atau jangan sampai kalian ikhlas? Iya. Saya nunggu disuruh naik ke sini, nggak ada yang mau naik. Tapi nanti besok ya, kalau saya live nyanyi misalnya lagi begini, terus yang nonton saya cuma 30 orang tuh ngantri semua tuh di bawah, semua
Moderator dia di bawah semua nontonin saya. Tapi kenapa giliran saya undang naik ke sini, saya kasih red carpet, nggak ada yang mau naik? Kenapa? Karena hoax semua kan yang kalian omongin. Dasar laki-laki. Makanya lu mulai besok ya, lu gua kasih tahu ya RK. Ya, mulai besok lu pakai jepit nih di sini. Lu pakai jepit di sini. Tuh. Karena lu bukan cowok. Pakai jepit. Jepitin rambut lu karena lu bukan cowok. Pakai jepit satu di sini. Bila perlu lu pakai bandana, pakai bando mutiara di sini. Udah cantik jatuhnya. Dibilang nggak punya nyali juga wajar. Karena apa? Sampai sekarang kamu menyentuh nggak permasalahan kita ini? Ada kamu hubungin saya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Laporan. Kalau kamu benar-benar mau menyelesaikan masalah kamu dengan saya, kamu udah pulang ke Maumere. Karena saya udah nggak di Maumere. Kamu pergi ke paroki. Tapi apa? Pengecut, bangsat, biadab. Jangan bikin saya nunggu ya. Saya tunggu. Urus ini. Bagaimana bagusnya? Kamu bilang kan mau ke tribun kan? Naikin ke tribun. Jangan kamu hanya diam di kupang sama perempuan jalang itu. Kamu pikir saya diam, saya nggak nunggu. Saya nunggu, keluarga saya nunggu semua. Keluarga saya nanya, gimana kelanjutan kamu sama si Mikael? Ya, pulang kamu ke Maumere. Nggak ada lagi alasan kamu nggak pulang ke Maumere karena ada saya. Saya udah di Bandung. Pulang kamu ke Maumere, pergi ke paroki. Hah? Siapa yang bilang saya selingkuh? Jangan ngada-ngada si bangsat biadab itu. Dia yang selingkuh berkali-kali. Saya nggak pernah selingkuh selama saya hidup berumah tangga sama dia. Ya, makanya suruh dia si biadab itu naik ke sini. Naik, biadab naik ke sini. Laki-laki nggak punya mental, dasar. Kamu pikir saya diam-diam, saya nggak nunggu kelanjutannya dari paroki gimana? Kamu pergi ke paroki ya, kamu ketemu sama Pater Goris, saya tunggu. Jangan kamu diamin masalah ini. Enak aja kamu. Udah kamu fitnah saya punya suami 4, kurang ajar kamu. Kamu yang selingkuh, jangan bilang saya yang selingkuh. Saya udah bilang, jangan sampai habis kesabaran saya datang lagi ke Kupang. Saya datangi ke Kupang. Saya bisa datang ke Kupang, samperin kamu ke sana. Kamu mau bilang, Rosi nggak akan tahu di mana keberadaan saya. Kecil. Buat saya tahu kamu ada di mana, kamu tinggal di mana, saya tahu. Ya. Mau kamu di ujung manapun saya tahu. Selama kamu masih di Indonesia, saya tahu kamu di mana. Saya udah pernah bilang sama kamu, di ujung, di lubang semut pun saya tahu kamu di mana. Kamu jangan jadiin main-mainan ini, ya. Kamu urus ini. Urus. Kamu kan yang berkoar-koar. Oh. Kalau dibilang, mana buktinya RK yang pengen minta cerai duluan? Ada. Di HP yang ini apa di HP yang mana ya? Ada guys buktinya. Dia yang mau minta cerai itu ada. Saya nggak pernah punya suami 4 ya. Jangan, justru ini yang sedang saya klarifikasi. Dia bilang saya suami saya 4, mana buktinya? Botol. Enggak kak Citra Bakara. Aku justru pengen selesai. Aku nggak mau digantung-gantung kak. Aku nggak mau. Aku pengen lepas dari dia. Aku nggak mau ada ikatan-ikatan yang aku nggak mau. Nggak mau aku. Aku pengen selesai dengan dia, selesai. Hidupku tanpa dia aku nggak mau. Nggak sudi. Ya. Mana ya? Ada guys. Kayaknya di HP yang ini deh. Saya udah bilang,
kamu klarifikasi, bilang bahwa saya nggak pernah punya suami 4. Ya. Kamu buatin mama teh dulu. Maaf. Habis tenggorokan mama kering ini gara-gara si kucuk. Dia guys, kalian bayangkan. Tanggal 9 April saya ulang tahun guys. Nih ya, aku tuh bener-bener gak tahu masalah apa. Aku tuh ngerasa kayak semua itu rumah tanggaku tuh sebaik-baik itu aja. Karena emang gak ada masalah guys. Aku jujur, aku jarang berantem sama RK. Aku gak pernah berantem sama dia. Dia pulang, dia bawa kue ulang tahun. Masih tiup lilin guys. Ada videonya. Ada videonya dia ngasih aku kue ulang tahun. Ada videonya. Tapi kalian tahu apa yang dia lakukan di tanggal 10? Tanggal 10 April dia WhatsApp orang tuanya minta cerai. Dia pengen cerai sama aku. Gimana aku nggak kecewa teman-teman. Ke Jogja itu bulan Oktober. Bulan Oktober. Nah ini tiba-tiba kemarin ada beberapa keluarga lah ya. Maksudnya aku udah sebenarnya itu tuh kayak kalau orang mau mereka bilang tuh doi itu artinya kayak doi itu tuh artinya apa ya? Doi itu kalau di orang Batak tuh apa ya, Namboru kayaknya, Namboru gitu atau Nanguda atau apa. Ternyata si Namboru sama si Nangudanya ini tantenya ini tuh ternyata sudah tahu dari lama karena si RK tuh pernah ke situ curhat. Ceritanya tuh dia tuh cerita bahwa dia bilang dia pengen balikan lagi sama si Priska. Dan tante saya ini udah nasehatin, jangan kayak gitu. Kita tuh tahu banget Rosi loh. Kamu jangan kayak gitu dong, dia nemenin kamu tuh dari kalian susah sampai ada di titik ini, jangan kayak gitu. Tante nggak ikhlas loh kamu bikin kayak gitu. Terus tuh mulai tuh dia mengeluh tuh, mulai bilang, tapi aku nggak punya anak dari dia. Lalu kemana aja waktu kita belajar dulu pas sebelum itu? Guys, saya tanya sama kalian. Mungkin maaf ya teman-temannya di sini, mungkin kalian ada yang udah berumah tangga lama tapi kalian belum punya keturunan. Mungkin ada kali ya di antara kalian, maaf ya teman-teman, aku bukannya mau nyinggung ya. Mungkin ada ya, mungkin teman-temannya udah nikah 10 tahun atau 8 tahun tapi belum dikaruniai anak, mungkin ada ya. Tapi kan waktu kita sebelum nikah itu kan kita dikasih tahu sama Romo. Kalau kita belum punya anak itu bukan menjadi sebuah alasan untuk sebuah perceraian. Lah terus kenapa nih si RK botol ini malah ngomong ke orang-orang ya saya nggak punya keturunan dari dia? Ketika saya tahu kamu juga nggak bisa kasih keturunan buat saya, emangnya saya langsung selingkuh gitu? Ya kan? Saya tunggu nih, kalau dia live nyinggung saya, suruh dia buka blokiran saya. Oh, satu lagi, suruh dia ganti nama Bang RK itu. Jangan. Tahu malu. RK tahu malu pakai nama Bang RK, ganti itu bodat. Ya, saya udah habis kesabaran sama kamu. Saya udah gak menghargai kamu sama sekali, enggak. Buat apa saya menghargai laki-laki yang sudah menghancurkan perkawinan? Ganti nama Bang RK itu, ganti. Terserah kamu mau ganti jadi apa. Guys, kalau dia live, kalian suruh ganti namanya. Itu saya yang kasih nama Bang RK. RK itu saya yang kasih. Suruh dia ganti. Jadi Bang Roes kah? Jadi Umekos kah? KTP saya Lajang kah? Ganti. Yang penting jangan roti kehidupan, jangan. Suruh dia ganti. Sarang pemalu. Lu ngeribut-ributin masalah uang yang lu kasih ke gua, ngeribut-ributin masalah apa yang kamu beli, itu kewajiban sebagai seorang suami. Bahkan suami yang lebih effort dari kamu membiayai kehidupan istri dan keluarganya masih lebih banyak tapi nggak berkoar-koar kayak kamu. Ingat RK, lu tuh belum beliin gua mobil. Lu tuh belum ajak gua jalan-jalan ke luar negeri, belum.
Lu hanya bisa ngasih gua makan, lu udah belagu. Ya, kamu nggak beliin aku mobil, nggak. Kecuali kalau kamu dari tahap itu, dan itu pun sebenarnya nggak wajar. Karena masih banyak istri-istri di luaran sana yang lebih dimanjakan sama suaminya, tapi bukan kayak kamu. Ya, tukang selingkuh. Kalau gaya di live ini, teman-teman, aku nggak punya uang, aku juga butuh hidup. Suruh dia tarik ucapan dia itu, yang dia sebar-sebar hoak di Maumere sana, yang bilang saya nikah 4 kali itu pencemaran nama baik ya. Saya udah bilang saya bisa datang ke Kupang. Kamu pikir saya udah pulang ke Bandung, saya nggak bisa ke Kupang lagi? Oh bisa sayang, bisa. Bisa. Kamu pikir gara-gara kamu di Kupang, saya udah di Bandung, saya nggak bisa ke Kupang lagi? Bisa sayang, bisa. Ya. Mana tahu saya tinggal di mana? Bisa sayang, gampang. Saya tahu kamu tinggal di mana, posisinya di mana, letaknya di mana, saya bisa. Saya tahu. Ngomong depan muka saya langsung, bilang. Ngomong depan muka saya, oh suami kamu 4. Nge-like ya teman-teman. Ya, saya bisa ke Kupang, bisa. Sekarang kamu berkuar-kuar di live kamu, Rosi udah pulang ke Bandung. Bisa sayang, besok saya bisa ke Kupang, saya samperin kamu. Dan silakan berkuar-kuar, saya liatin kamu bilang seperti apa yang kamu tebar-tebar di TikTok, bilang suami saya 4. Kamu ngomong langsung, jangan jadi pecundang. Atau ada pilihannya, pakai jepit. Nih, kayak gini, pakai jepit. Jadi gua tahu lu sebencong itu. Kamu pikir saya takut pergi ke Kupang? Kamu pikir hal yang susah buat saya ke Kupang? Gampang. Daripada saya capek ngeliat kamu berkuar-kuar di TikTok terus, saya samperin lagi kamu ke Kupang. Ya, terjadi live 2 kali nanti di sana. Udah kamu diam, siapa aku, kamu juga. Ya, saya bukan kayak kamu, cuma berani berkuar-kuar di TikTok, ngomong begini, japri orang. Modelan dia tahu nggak, japri orang. Iya Rosi itu kayak gini. Kayak gua dong, speak up langsung. Ini baru keren. Mau ngajak ketemu, seneng banget. Kalau ketemu mah, siapa yang kamu utus ketemu dengan saya? Saya udah bilang, saya bisa nyamperin kamu ke Kupang lagi. Emang kamu pikir saya takut kah? Nggak ada mental dia, nggak ada nyali dia. Aku tuh udah, guys ya, aku tuh kayak, udahlah, gue mau live nyanyi itu ada Ko Henry di atas. Aku live nyanyi ya dengan suara pas-pasan aku, isi kekosongan aku. Saya tiba-tiba guys, tiba-tiba aja banyak lagi bermunculan. Aku nggak di DM orang. Ini keluarga langsung dari Maumere yang telepon. Orang Maumere yang langsung 3 orang. Gimana gue nggak kesel, dan mereka pun nggak percaya. Tapi kan mereka berhak untuk tanya ke aku, klarifikasi, bener nggak ini Rosi? Beritanya bener nggak? Aku hanya bilang, terus aku bilang nggak gitu. Memang kita udah tahu dia tuh tipu, dia tuh bohong. Tapi kenapa ya? Kenapa?
pantesan diceraiin. Lu guys, lihat ini nih, lihat ini akunnya ini. Kalian lihat ini, lihat akun bodong guys, pengikutnya 0, lihat yang mengikuti 0. Ini dadakan baru dibuat, ini pasti kelompoknya si Kucluk guys. Lihat guys itu, lihat nggak ada pengikutnya. Ya sih, ya pasti dia itu. Si laki-laki nggak pernah mandi. Dia tuh paling takut air tahu. Paling takut air tuh nggak pernah mandi, dia tuh bau ketek. Bini tukang selingkuh. Di mana aku selingkuh sayang? Di mana? Kamu pernah dapat aku selingkuh di mana? Pernah dapat aku selingkuh di mana? Hah? Pernah dapat aku selingkuh di mana? Ayo spill dong, selingkuh sama siapa? Spill dong, di mana? Nggak bisa spill karena nggak ada, kasihan. Kasihan. Bisa lagi dipisahkan, kan begitu. Kalau dia melangkah seperti itu pribadinya, bukan perintah Tuhan, itu tidak. Jadi jangan kita salahkan gereja kalau si RK melakukan seperti itu. Itu atas kehendaknya sendiri, bukan Ibu atas nggak bilang, kehendak. itu kan Katolik, bukan Protestan, bukan Advent. Mau Mampus itulah Katolik, sama dia. mau apapun itu agamanya, yang penting dia pengikut Yesus, ya. Kalau dia pengikut Yesus, tidak ada diizinkan untuk bercabul, siapapun itu, mau romo, mau pendeta, apalagi mereka. Ini aturannya contoh-contoh ini, romo, pendeta. Kami ini jemaatnya serupanya, ya. Cuman romo atau pastor atau pendeta itu mereka kan udah sekolah, mereka kayak memang kan sudah punya izin, ibaratnya mereka sudah ternama. Seharusnya mereka itu duluan lah pertama panutan, kan gitu, baru kami gitu. Jadi si RK melakukan kesalahan itu atas kehendaknya sendiri, ya. Jangan disalahkan gerejanya gitu. Oke. Apa Tapi fungsi gereja? Tapi kan yang Kristen. jadi masalah buah-buah yang kita lihat di dunia diskusi lintas iman ini nggak ada yang bagus dari teman-teman kita sebelah ini, Bu. Belum ada aku temukan Iya. buah yang bagus. Iya, kalau 1, 2, 3 orang melakukan, jangan jadi rusak Kristennya, nggak boleh gitu dong. Itu kan pribadi, namanya juga dia manusia tidak luput akan dosa. Nah, siapa tahu nanti bertobat, nggak lagi dia kembali ke istrinya, akhirnya jadi bertobat. Kita nggak tahu, jangan salahkan denomnya, nggak boleh gitu. Nah, gitu dari saya ya. Oke, jadi apa peran gereja dalam hal ini kalau begitu? Soalnya Peran kita lihat gereja, gerejanya hanya iya, diam. iya. Ya, peran gereja gini, contoh Bu Darni lah. Bu Darni kan udah pengurus gereja, contoh ya kan. Wih, udah Tiba-tiba pengurus ya, bukan jemaat biasa lagi Bu Darni ini. Udah naik pangkat ya? ya, karena kan sedikit gereja kami, jadi terpaksa kita harus bekerja. Tapi nggak apa-apa. Itu kalau kita bekerja kita menjadi rajin gitu, ya. Jadi kita menjadi setia, takut kita melakukan dosa karena terus ketahuan gitu. Apalagi kita pengurus-pengurus terus nampak gitu ya kan. Apa peran gereja di situ? Ya kita nggak boleh membenci dia. Contoh saya, jemaat itu nggak boleh membenci saya, pengurus-pengurus gereja itu nggak boleh membenci saya, tapi diberikan tindakan yaitu Tapi kalau Bu Darni bejatnya minta ampun juga nggak boleh dibenci ya? iya kan kita datang dulu kita kepada dia, antara satu pribadi lepas pribadi, kita kasih saran dulu, jangan gitu kau Darni, nggak Tapi boleh. kenapa masih banyak orang Kristen yang mendukung RK, Bu Darni? Ini fenomena apa nih? Kenapa banyak orang Kristen yang sampai detik ini masih donasi, masih Satu. mendukung RK gitu? Bukannya istilahnya ya kita kasih dulu dia pelajaran atau ya kita nasihati terus. Kalau memang udah nggak bisa tinggalkan dulu gitu kan? Ini kok malah Iya. didukung terus? Kalau didukung terus dia akan merasa perbuatan dia benar dong. Satu gini, RK kan termasuk cerdas, ya. Iya, Salah satu cerdas apologet, dalam salah satu menipu. apologet Kristen yang cerdas dia, ya. Iya, dalam meraup donasi dia salah satu yang paling cerdas. Ya, itu kalau meraup donasi dia bisa, itu rezekinya itu loh. Nggak gampang itu. masalah Contoh kayak Bu Darni, payah mau ngambil donasi, berarti nggak ada sama saya rezeki itu. Nggak jago nipu. Si Bu RK Darni boleh. nggak jago nipu. Coba Bu Darni lebih jago nipu, bahas Islam yang banyak. Setelah bahas Islam yang banyak, Bu Darni mulai buat cerita-cerita nggak mungkin bisa. Enggak juga, kalau saya melihat teman-teman Kristen mengumpulkan donasi bisa, saya tidak iri. Ya, saya merasa bangga. Mereka
kok bisa ya seperti itu? Berarti mereka karena pintar, makanya umat itu mempercayai mereka, makanya dikirim donasi karena mereka mempercayakan kepada RK. RK kan salah satu apologet yang luar biasa, cuman iblis merasuki dia maka dia jatuh. Nah kan gitu, namanya juga dia manusia. Mungkin suatu saat dia nanti akan bertobat, akan lebih bagus lagi, memacu lagi ke depan gitu. Siap. Oke, ini ada Rosi Medi. Siapa nih? Ini, aduh, admin nih kok naik-naikkan orang semua nih. Aku bingung nih. Siapa moderator gue nih ya? Ya, ada yang mau disampaikan mungkin dari Bang Rosi. Bang Rosi ya. Nggak tahu lah siapa nih ya. Ya, selamat malam, Kak Rosi. Malam, host. Ya, ya. Ya, selamat malam, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya, Ya, lanjut aja dulu, Bang. Saya nyimak aja dulu. Oke, saya dulu deh, Bang. Saya dulu, Bang. Bisa open kan, Bang Yoi? Karena Bang Oke, Yoi... bisa, Bang. Oke, kalian nggak, Bang? Oke, lanjut. Ya, silakan Bang Yoi. Oke. Apa yang mau disampaikan? Nggak, saya cuma menyampaikan aja, saya prihatin aja dengan RK ya, kondisi RK. Ya, bener kata Bu Darmi, kita memaafkan RK dulu lah. Kita melihat kasusnya RK secara keseluruhan global dulu aja. Kita jangan menjudge seseorang itu dari luarnya saja, tapi semuanya lah kita lihat. Apa sih pokok permasalahan RK sebenarnya, itu aja dulu Bang dari saya, Bang. Siap ya. Ini mantapnya teman-teman sebelah ini ya. Kalau Ustadz ada masalah, cepat. Tapi kalau ada apologet Kristen yang bermasalah, ya kita prihatin, ya kita amati dulu. Enggak dong, Bang. Iya, apologet Kita Islam maunya- pun. Tunggu. Ini, Kalau Bang, apa? apologet Islam pun kalau ada seperti itu melakukan kesalahan jatuh ke dosa, kita nggak boleh mengumbar-umbarkan dosa mereka, enggak bisa. Siapa Tapi tahu nanti praktiknya- ke depan dia akan Saya pernah, bertobat. Bang. Siapa tuh, Bang? Apologet Islam tuh yang jatuh, Bang. Kan kita nggak pernah kita bicarakan yang sebenarnya mana. Sudah pernah kita bicarakan itu. Apalagi saya waktu itu sama Ustadz Alif udah sepakat. Ayolah, kalau bisa kita bantu yang jatuh ini. Itu Waduh, aja. mau dibantu. Dibantu apa nih maksudnya Bang? Dibantu ngasih Bantu duit lah, kos. apaan? Kita berikan dukungan lagi. Ayo kita cari yang sisi positifnya, tinggalkan yang negatif. Kita bilang kan gitu. Oh, Betul. Mantap. oke, Kita punya oke. kesepahaman, Bang. Saya sama Ustadz Alif sudah punya kesepahaman itu antara Kristen dengan Islam juga ada kesepahaman seperti itu, Bang. Kalau saya sih lebih senang yang bermasalah tuh kalau bisa jangan muncul lagi deh. Karena masih banyak juga orang-orang yang lebih bagus sih. Iya, tapi gini ya. Tapi kalau udah bermasalah, mohon kalau bisa setahun itu diam dulu, jangan berapologet. Jangan dulu pamer kita ke depan ya. Kita introspeksi diri dulu. Ya, kita dinginkan dulu suasana. Jangan makan dulu Bu Darni, kalau setahun nggak berapologet nanti uang kos siapa yang bayar? Bu Darni mau bayarin. kalau itu nggak Nah tahu lah. itu ya kayak RK itu kan udah berapa tuh? Udah 6 bulan ya. Itu dia kan udah nggak jangan berapologet Bu Darmi. Itu Mana? aja saya bilang. Setiap hari berapologet kok dia? Setiap hari. Enggak, Bang. Enggak. Saya tahu kok. Dia ada itunya kok. Ada catatannya di saya kok. Dia kan tiap hari live itu. Roti kehidupan live. Everyday live kok ada videonya. Oh, di roti itu hidup. Iya, Saya dia nggak tahu setiap tuh, hari live kok. Gimana sih? Ayo. Oh, saya nggak tahu juga dia kalau kayak gitu. Setiap hari live. Ini tadi baru live juga kok. Ya, dia live, istrinya live. Cara lihatnya gitu aja. Dia live, istrinya live. Nah, begini, Saling balas. host, kalau kita jatuh di dosa, kan nggak mungkin nggak pantas dong kita mengucapkan firman Tuhan. Umat kita tahu diri dulu, introspeksi diri. Jadi aku setuju dengan Bu Darni bilang gini Bu Darni. Semua yang kita omongin ini jadi cerminan kita. Jadi refleksi buat diri kita. Sehingga besok kalau kita mau buat dosa, kita mikir, anjir, gue bilang si A, si B gini-gini, jangan sampai gue juga jatuh. Yes. Betul nggak? Iya betul. Yes. Jadi minimal kita jadi 10 kali, 100 kali lebih hati-hati. Supaya Ya, jangan kita betul jatuh itu. di lubang yang sama. Oh, loh. Benar. Saya setuju. Benar. Saya setuju. Iya, sepaham kita itu. Ya, kayak Bu Darni nih kan, dia kalau mau selingkuh mikir dia, wih besok di roasting aku sama Julius, besok matilah tuh. Kalau sempat aku selingkuh, habis aku dibuat sama Julius ini. malu lah. Nah, Nggak yang berani kesalahan kami. itu, itu kan dia udah berapologet. Kalau saya sebelum apologet berselingkuh, kalau udah berapa sih udah insaf ya. Kalau boleh sebelum pun janganlah.
namanya Nah, juga minimal kita ngaku dosa dulu. cerminan. Kalau Rudy Scarlett bilang, ya minimal waktu mulai berapologet, jelasin saya ini pendosa, tapi saya sudah bertobat. Nah, minimal kalau diungkit, ini ada bukti, saya udah pernah ngaku gitu. Ada bukti udah pernah mengaku dosa kan gitu.